Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam tasliman katsiran, ma ba'du. Teman-teman, kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke 240. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan jika ini bagus silahkan di share ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik. Di bait ini kita akan belajar tentang fa'il atau maf'ul yang dimahsur atau diringkas, baik menggunakan illa atau dengan menggunakan innama. Nah, seperti apa? Mari kita saksikan dan simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ma bi illa aw bi inna man hasar akhir wa qad yasbiqu in qasdun zahar. Wa ma, dan terhadap, ya. Wa ma, dan terhadap isim. Ma ini bisa kita maknakan fa'il atau juga bisa kita maknakan sebagai maf'ul. Wa ma, dan terhadap fa'il atau maf'ul atau isim, in hasara, yang diringkas, bi illa, dengan menggunakan illa, au bi innama, atau dengan menggunakan innama, akhirkanlah. Siapa kamu? Jadi akhirkanlah kamu fa'il atau maf'ul yang diringkas dengan menggunakan illa atau innama. Wa qad yasbiqu, dan terkadang mendahului apa fa'il atau maf'ul yang diringkas, artinya mendahului yang lainnya, ya. Wa qad yasbiqu, yang terkadang mendahului, in zahara, apabila jelas apa qasdun, maksudnya. Jadi kalau misalkan maksudnya jelas, maka tidak perlu diakhirkan isim yang dimahsur tersebut, baik fa'il maupun maf'ul. Jadi kalau tujuannya jelas, itu tidak wajib diakhirkan, tapi boleh didahulukan. Tapi ini hanya berlaku pada isim yang dimahsur menggunakan illa, gitu. Kalau misalkan menimbulkan kerancuan, mana sih yang dimahsur itu? Nah, itu nggak boleh didahulukan isim yang dimahsur. Nanti kita akan lihat di contoh di syarahnya, ya. Sekarang kita akan baca syarah Ibnu Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu, telah berkata, idza inhasara, ini musannif, ya. Idza inhasara al-fa'lu awil maf'ulu bi illa aw bi innama, apabila dipersempit fa'ilnya atau maf'ulnya dengan menggunakan illa atau dengan innama, wajaba ta'khiruhu, maka wajib diakhirkan. Fa'il atau maf'ul tersebut wajib diakhirkan. Wa qad yataqaddamu al-mahsuru minal fa'ili wal awil maf'uli ala ghairil mahsuri. Namun terkadang isim yang dimahsur, baik fa'il maupun maf'ul, itu didahulukan, ya. Terkadang isim yang dimahsur, baik fa'il maupun maf'ul, terkadang didahulukan atas isim yang tidak dimahsur. Idza dhaharal mahsuru min ghairihi, apabila sudah jelas isim mahsurnya dari yang tidak dimahsur. Jadi mana sih yang dimahsur, mana yang tidak dimahsur? Kalau sudah jelas, maka tidak wajib didahulukan, tidak wajib diakhirkan, tapi bisa didahulukan. Nah, seperti apa? Wa dzalika kama idza kana al-hasru bi illa. Nah, itu terjadi sebagaimana apabila penyempitannya
hasrnya itu menggunakan ilah. Fa amma idza kana al-hasru bi innama, adapun jika hasrnya itu menggunakan innama, fa innahu la yajuzu taqdimul mahsur, maka sungguhnya tidak boleh mendahulukan isim yang dimahsur. Illa yadharu kaunuhu mahsuran illa bita'khirihi, karena tidak akan menjadi jelas keberadaan dia sebagai isim yang dimahsur kecuali dengan mengakhirkan isim tersebut. Jadi kalau misalkan keberadaan suatu isim mahsur itu menjadi jelas hanya jika diakhirkan, maka isim tersebut tidak boleh didahulukan. Karena kalau misalkan didahulukan, malah maknanya bukan dia yang dimahsur, melainkan isim lain. Jadi supaya jelas maknanya bahwa dia yang dimahsur, maka dia harus diakhirkan. Bi khilafil mahsuri bi illah, berbeda dengan mahsur menggunakan illah. Fa innahu yu'rafu bi kaunihi waqi'an ba'da illah. Sesungguhnya ya, kalau mahsur dengan ilah itu sudah diketahui keberadaannya sebagai mahsur karena dia jatuh setelah ilah. Fala farqa baina yataqaddama aw yata'akhkhara, maka tidak ada perbedaan baik isim yang dimahsur menggunakan ilah didahulukan aw yata'akhkhara atau diakhirkan. Fa misalul fa'ilil mahsuri bi innama, contoh fa'il yang dimahsur dengan innama itu adalah ucapanmu innama daraba amran zaidun. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas isim yang diakhirkan ini lafaz zaidun, dia fa'il. Maka karena dia diakhirkan berarti dia yang dimahsur. Innama daraba amran zaidun. Kita bisa menerjemahkannya sebagai sesungguhnya yang memukul Umar adalah Zaid. Jadi artinya seperti itu. Jadi dipersempit fa'ilnya hanya pada Zaid, tidak ada orang lain. Ini kaidah mahsur ya. Jadi mahsur itu berfungsi untuk mempersempit suatu kemungkinan. Nah, di sini yang memukul Umar siapa? Hanya Zaid. Sesungguhnya hanyalah Zaid yang memukul Umar. Ini artinya seperti itu. Ya, inna ma daraba amran Zaid. Sesungguhnya hanyalah memukul Umar si Zaid. Jadi yang memukul Umar hanya Zaid. Fa misalul maf'ulil mahsuri bi innama, contoh maf'ul yang dimahsur dengan menggunakan innama itu contohnya kayak innama daraba Zaidun amran. Jadi kalau yang dimahsur maf'ulnya yang diakhirkan. Kalau yang dimahsur fa'il di sini contoh yang di atas, ini yang diakhirkan fa'ilnya karena yang dimahsur fa'ilnya. Contoh ini innama daraba Zaidun amron. Ini berarti yang dimahsur maf'ulnya. Artinya sesungguhnya Zaid hanya memukul Umar, tidak memukul yang lain, begitu. Ini mahsur ya. Nah, contoh yang dimahsur dengan illah, wa misalul fa'ili al-mahsuri bi illah, contoh fa'il yang dimahsur menggunakan illah, contohnya ma daraba amron illa Zaidun. Tidaklah memukul terhadap Umar kecuali Zaid. Jadi memang hanya Zaid yang memukul Umar. Ini jelas-jelas ya, isim yang jatuh setelah illah itu dimahsur. Wa misalul maf'uli al-mahsuri bi illah, contoh maf'ul yang dimahsur menggunakan illah itu adalah ma daraba Zaidun illa amron. Tidaklah memukul si Zaid kecuali terhadap Umar. Jadi Zaid tidak memukul kecuali pada Umar. Sehingga yang dimahsur di sini adalah maf'ulnya karena hanya Umar yang dipukul, begitu. Jadi Zaid tidak memukul kecuali kepada Umar. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya boleh tadi waqad yasbiqu in qasdun dhar. Kalau misalkan jelas tidak menimbulkan kerancuan, yang dimahsur itu bisa didahulukan atas yang tidak dimahsur. Contoh di sini wa misalu taqaddumil fa'il al-mahsuri bi illah, contoh mendahulukan fa'il yang dimahsur dengan illah itu adalah ucapanmu ma daraba illa amrun Zaidun. Tidaklah memukul kecuali si Umar terhadap Zaid. Jadi dalam bahasa Arab bisa dibolak-balik itu karena jelas setelah illah itu adalah isim yang dimahsur. Jadi isim yang dimahsur itu pasti jatuh setelah illah. Beda dengan inama nggak bisa. Kalau inama yang dimahsur harus diakhirkan karena kalau yang dimahsur didahulukan maka akan menjadi kerancuan, begitu. Kita pengen yang didahulukan sebagai mahsur, tapi orang pahamnya pasti yang diakhirkan sebagai mahsur, gitu. Jadi yang boleh itu hanya illah.
Contoh, falam yadri illallahu ma hayyajat lana ashiyatu ana ittiyari wa syamuha. Falam yadri maka tidak tahu, illallahu kecuali Allah. Jadi fa'il ini didahulukan ini. Tahu terhadap apa? Ma terhadap sesuatu hayyajat yang telah membangkitkan lana untuk kita, ya. Nah, ma-nya ini ada domir tersembunyi kembali ke ma, ya. Sesuatu yang telah dibangkitkan untuk kami. Siapa yang membangkitkan? Asyiyatu ana itiyari, kehidupan di waktu, kehidupan di sekitar rumah-rumah yang istimewa, kampung halaman, wasyamuha dan sekitarnya, gitu. Jadi tidak ada yang tahu kecuali Allah terhadap kenangan-kenangan yang telah dibangkitkan dalam ingatanku ketika hidup di kampung halaman, gitu. Yang tahu hanya Allah. Maksudnya begitu. Jadi di sini illa dimahsur, yang dimahsur lafaz Allah di sini, yang tahu hanya Allah, begitu. Nah, ini maf'ulnya diakhirkan. Ini syair, ya. Kemudian wa misalu taqdimil maf'uli al-mahsuri bi illa qauluka ma daraba illa amrun zaidun. Adapun contoh mendahulukan maf'ul yang dimahsur dengan illah, itu ucapanmu ma daraba illa amrun zaidun, tidaklah memukul kecuali kepada Umar. Siapa? Zaidun, Zaid. Jadi Zaid hanya memukul Umar, artinya seperti itu kalau di bahasa Indonesia. Nah, ada contoh syair di sini. Tazawwatu min Laila bi taklimi sa'atin fama zada illa di'fa ma bi kalamuha. Ini ucapannya Majnun Laila, ya. Ada kan kisah Majnun sama Laila. Majnun itu laki-laki, dia tergila-gila banget sama si Laila. Tazawwatu, aku berbekal min Laila, dari Laila, bi taklimi sa'atin, dengan mengobrol sesaat. Fama zada, maka tidaklah menambahkan, illa di'fa, kecuali terhadap lemahnya, di'fama, lemahnya sesuatu, bi yang ada pada diriku, apa kalamuha, ucapannya Laila. Jadi bahasa singkatnya, aku itu dari Laila, di sana aku berbincang-bincang sesaat. Namun tidaklah menambahkan kalamnya Laila kecuali semakin lemahnya diriku, semakin lemah sesuatu yang ada di diriku. Maksudnya dia setelah ketemu Laila bukannya makin kuat, tapi malah makin rindu, gitu. Makin rindu dengan Laila. Jadi semakin rindu, semakin tergila-gila, semakin cinta pokoknya, gitu. Jadi aku ketemu Laila malah bukan menghilangkan rindu, tapi malah menambah rindu, bahasanya begitu. Keren, ya. Nah, hadza makna kalamil musannif. Inilah makna dari kalam musannif. Wa alam annal mahsura bi innama la khilafa. Ketahuilah bahwasanya isim yang dimahsur menggunakan innama la khilafa, itu tidak ada perselisihan dalam ulama. Fi annahu la yajuzu taqdimuhu, bahwasanya tidak boleh mendahulukan isim yang dimahsur dengan innama. Wa amal mahsur billah fa fihi salah satu madzhab. Adapun isim yang dimahsur menggunakan illah fa fihi salah satu madzhab, maka ada 3 pendapat. Nah, Anda bisa membacanya sendiri pendapat-pendapatnya. Ada ini ahaduha, 1, kedua sani, kemudian ketiga pendapat sebagian ulama Basrah dan dipilih oleh Imam Al-Juzuli dan Asy-Syalaubin. Ada Imam Kisai juga pendapat kedua. Pendapat pertama ini dari kebanyakan ulama Basrah, ulama Imam Al-Farra juga, dan juga Ibnul Anbari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.